Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, inilah yang dicontohkan oleh Rasul di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga. Yang keberapa? Oh ya, yang keempat ini saya ngetes jenengan ngantuk enggak gitu loh. Enggak, di saya yang lupa jamaah. Ya. Cuman kayaknya saya aja dikira jenengan yang ngantuk. Yang keberapa? Yang keempat, iya. Yang keempat, mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Mencari dengan ketaatan ya tentunya, keutamaan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tentang keutamaan malam Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya Allah sebutkan dalam satu surat khusus, yaitu dalam surat Al-Qadar. Surat apa? Al-Qadar. Nanti ibu-ibu bisa lihat tuh, atau Jamal lihat. Dalam satu surat khusus, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sampai akhir surat itu. Allah mengabarkan kepada kita tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. Artinya apa? Sesungguhnya Allah menurunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu menurunkan Al-Quran. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah yang lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Dan Rasul juga menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan Lailatun khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang di dalamnya lebih utama dari 1000 bulan. Ya. Apa arti dari lebih utama dari 1000 bulan? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat Al-Qadar. Beliau mengatakan, seorang yang beriman, seorang muslim, yang dia beribadah di malam tersebut, yaitu di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih utama dari seorang beribadah selama 1000 bulan. Saya ulangi, Imam Ibnu Katsir mentafsirkan keutamaan Lailatul Qadar, bahwa seorang yang beribadah di malam tersebut pahalanya lebih baik, lebih utama dari apa? Beribadah selama 83 tahun plus 4 bulan. Kenapa? Karena 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kau tahu jumlahnya Ustadz? Kemarin saya hitung dulu pakai kalkulator. Ya, 83 tahun. Bayangkan amalan satu malam. Allah beri pahala yang lebih dari 1000 bulan, 83 tahun. Kok gede banget Ustaz? Iya. Allah ketika membalas suatu kebaikan itu enggak kira-kira sudah. Enggak terhitung sudah. Ya. Berbeda dengan manusia ketika membalas kebaikan perhitungan, betul. Ya. Belum pernah dengar saya kalau ada orang kerja, ini kerja 1 tahun, langsung dapat pensiunan, dengan pensiunan uang sebesar 20 miliar, kemudian rumah mewah seharga 20 miliar, pernah dengar? Kayaknya enggak ada ya. Wong cuman kerja setahun masa ya pensiunannya 20 miliar, rumah 20 miliar, enak banget. Kalau ada saya juga mau itu. Cuman setahun kok. Ya. Kalaupun ada mungkin 1001 atau 1.000.001. Ya. Tetapi bagi Allah itu mudah, ngasih banyak itu mudah bagi Allah. Karena Allah Maha Kaya. Ya. Allah yang menguasai langit dan bumi. Sehingga memberikan apa? Pahala melebihi dari umurnya, itu mudah bagi Allah. Ya. Jangankan urusan tentang Lailatul Qadar, sholat yang setiap hari kita
diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, itu pahalanya 50 kali jamaah. Pahalanya 50. Kenapa? Karena Allah pertama kali perintahkan untuk kita melaksanakan sholat dalam sehari semalam berapa kali? 50 kali. Dikurangi sampai jadi 5 kali. Tapi pahalanya nggak dikurangi, gitu maknanya. Pahalanya nggak dikurangi. Ya. Tapi begitu aja masih banyak orang yang kurang semangat sholatnya jamaah. Ya. Ada lagi yang sudah masuk Islam, cuman syahadat doang nggak mau sholat. Ya. Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Malah ada yang sholatnya setahun 2 kali. Sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Wong Jumat aja nanya kok, Mas sholat Jumat hari apa ya? Ya mungkin karena kurang semangatnya. Padahal Allah memberikan pahala itu besar. Ya. Termasuk di dalam malam Lailatul Qadar. Bayangkan mengalahkan seumur hidup seseorang. Kenapa? Karena memang umat ini kan umurnya kata Rasul. Umat ini kata Rasul umurnya, Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu sekitar 60 tahun, 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun. Ada yang lewat 70 tahun, tapi kan gak banyak. Ya. Ini 80 tahun lebih loh. Ya, mengalahkan umurnya. Bayangkan jamaah. Ya. Rasul saja umurnya berapa tahun? Berapa tahun? 63 tahun. Itu kalau jenengan umurnya ngikutin umurnya Rasul, sekarang sudah 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu. Itu kayaknya makan apa aja nggak ada pantangan kayaknya jemaah. Boleh dimakan semua. Kenapa seminggu lagi? Nggak ada pantangan. Ya bukan nakut-nakutin, ini kan ngingetin. Nah, di malam Lailatul Qadar ini pahalanya melebihi dari umurnya sendiri. Ya. Maka jangan sampai disia-siakan. Makanya Rasul mengatakan, man khurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang melalaikan malam Lailatul Qadar, meremehkan malam Lailatul Qadar, maka dia rugi. Rugi. Nah, tinggal waktunya kapan malam Lailatul Qadar itu. Nah, ini saya kasih tahu nih di pengajian ini. Malam Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan. Gampang kan? Bulan Ramadan kan? Oh, tanggalnya. Jadi ya Pak, lumayan sudah dikurangi. Dalam setahun itu, setahun berapa hari? 365 hari. Sudah dikurangi bulan Ramadan 30 hari. Atau 29. Karena bulan Hijriah itu kalau enggak 30, 29. Jadi enggak nyampe 31. Jadi enggak ada ketika ditanya, Bun jenengan puasa Ramadan berapa hari? Saya 31 hari. Ya kebablasan itu. Ya. Karena bulan Hijriah itu kalau enggak 30, 29. Nah, terus waktunya di bulan Ramadan, kemudian di 10 akhir. Di 10 akhir bulan apa? Ramadan. Nah ini kita sekarang sudah di awal 10 akhir bulan Ramadan. Tanggalnya kapan? Tanggalnya di malam ganjil. Rasul menyebutkan dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, taharrau lailatul qadri. Carilah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Fi awakhir minar Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Ya, di 10 akhir bulan Ramadan, fil witri, di malam ganjil. Di malam apa? Ganjil. Lah sekarang malam ganjil itu ada 21, udah lewat kemarin. 23 belum. Nanti malam 25, 27, 29. Yang mana? Untuk kepastian malamnya itu dirahasiakan. Allah merahasiakan. Karena memang berganti-ganti. Ya. Tidak seperti
malam Lailatul Qadar itu seperti kayak satu Syawal, seperti Idul Fitri. Idul Fitri pasti satu Syawal kan begitu. Kalau malam Lailatul Qadar enggak, dirahasiakan. Tapi disebutkan 10 akhir di malam ganjil. Apa hikmahnya sehingga Allah merahasiakan? Hikmahnya yang pertama, biar kita ibadahnya itu enggak pilih-pilih. Semangat terus. Enggak cuman malam ganjil aja. Kalau bisa 10 akhirnya juga dihidupkan. Seperti Rasul dari 10 akhir dihidupkan semuanya. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu ditentukan misalnya malam 21 gitu misalnya. Mungkin jenengan malam 22, 23, 24, 25 sampai akhir jadi males ibadahnya. Bukan jenengan enggak menghidupkan malam ganjil sekarang malam 23 loh. Oh enggak, saya udah dapat malam Lailatul Qadar kemarin malam 21, sekarang saya mau tidur. Itu kalau seandainya apa? Seandainya telah ditentukan. Tetapi Allah merahasiakan apa? Hikmahnya agar kita terus menghidupkan malam 10 akhir. Yang keduanya hikmahnya agar apa? Ketahuan atau apa? Tersaring mana yang semangat ibadahnya, mana yang yang kurang semangat. Kalau orang yang kurang semangat kan pilih-pilih aja, tapi kalau orang yang semangat dia akan menghidupkan 10 akhir. Nah, tapi walaupun Rasul tidak menyebutkan waktu, ya, kapannya, tanggalnya atau malamnya, Rasul memberikan ciri-ciri tanda malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri Lailatun Samhah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang tenang. Malamnya itu tenang. Kayak jenengan kalau pengajian kayaknya tenang begitu. Ya, apalagi tambah angin pelan. Saking tenangnya nafasnya teratur banget. Ternyata tidur. Ya kurang lebih begitulah, tenang begitu, malamnya begitu. Lailatun Samha. Kemudian yang keduanya talqatun. Cuacanya terang jemaah. Malam Lailatul Qadar itu malamnya cuacanya itu terang, cerah. Ya. Berarti kalau hujan, petir, mendung itu bukan berarti ya. Ya. Yang ketiganya la haratan wala barida. Kemudian hawanya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ini kan tenang banget tuh kalau kita perhatikan. Cerah, tenang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya sedang. Tapi jenengan kalau mengukur jangan apa kayak di sini misalnya, oh ini kayaknya bukan malam Lailatul Qadar. Kenapa Bu? Ini dingin. Ya dingin wong ada AC. Keluar. Ya. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kemudian paginya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tusbihu syamsu dhaifatal hamra. Ketika paginya matahari terbitnya, itu matahari tidak menyilaukan mata. Pagi harinya matahari terbit, sinarnya itu tidak menyilaukan mata dan berwarna kemerahan. Tapi jenengan kalau mencarinya jangan paginya, lihat matahari dulu. Oh ya udah telat. Oh ini tidak menyilaukan nih, ini kemerahan. Oh berarti semalam telat berarti jenengan. Ya. Itu tanda paginya. Ya, berarti itu malamnya. Ya. Terus apa yang bisa kita lakukan di malam-malam 10 akhir di akhir-akhir apa? Ya 10 akhir Ramadan atau di malam Lailatul Qadar. Perbanyak ibadah. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baca Quran, berzikir, istighfar, berdoa, sholat, sedekah, macam-macam. Ya. Kemudian zikir yang kita dianjurkan untuk memperbanyak
Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu inna hadhihi lailatul qadr? Ma aqulu fiha." Ya Rasul, kalau aku tahu tanda-tanda malam Lailatul Qadar aku dapati, kemudian apa yang harus aku perbanyak doanya? Maka Rasul mengajarkan, faquli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulangi apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya, fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Itu artinya ya, diperbanyak doa itu di 10 akhir malam bulan Ramadan. Nah, ini amalan yang keempat. Kita lanjutkan amalan yang kelima. Berdoa kepada Allah agar ibadah di bulan Ramadan diterima. Kita berdoa kepada Allah agar ibadah di bulan Ramadan ini Allah menerimanya. Karena ada orang-orang yang dia melakukan suatu ibadah di bulan Ramadan tapi nggak diterima ibadahnya. Jadi jangan sampai kita itu sudah merasa puasa, kemudian sudah pasti dapat pahala, sudah pasti jaminan kapling surga. Jangan. Siapa yang jamin? Ya. Kan kita nggak pernah dengar malaikat ngomong ke jenengan, Bu, tadi sholat asarnya jenengan diterima, selamat ya. Pernah jenengan dengar begitu? Kan nggak pernah. Maka kita berdoa kepada Allah. Semoga amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini Allah terima. Ya, dari puasa, sholat tarawihnya, kemudian baca Qur'annya, berzikirnya, sedekahnya, semoga Allah terima. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Allahumma amin. Jadi berbanyak berdoa, minta. Rasul mengabarkan dalam hadisnya, wa rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atasu. Banyak orang yang puasa Ramadan tapi dapatnya cuma lapar. Dapatnya cuma haus, berarti nggak dapat pahala. Ya. Maka kita berdoa semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Ya. Jangan cuma doanya itu pengennya panjang umur terus. Khawatirnya dikabulin jenengan sampai hari kiamat. Mau umur yang jenengan sampai hari kiamat? Ya. Jangan mau, kenapa hari kiamat itu sudah nggak ada orang mukmin lagi. Karena orang yang menyaksikan hari kiamat itu orang-orang yang tidak beriman. Orang mukmin sudah nggak ada lagi. Ya, umurnya lebih singkat. Makanya jenengan jangan, ya Allah panjangkanlah umur saya, panjangkanlah sampai hari kiamat, pasti jenengan juga nggak mau kan. Berarti pendek aja gimana kira-kira? Pendek juga nggak mau. Yang penting diisi dengan kebaikan, dengan amal, dan minta agar amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Ya. Berbanyak berdoa. Dari sholat malamnya baca Quran, walaupun ya sholat malamnya nggak seperti kayak sholat malamnya Rasul. Baca Qurannya tidak terlalu banyak. Ya semoga yang sedikit itu sebagai bekal kebaikan. Jangan putus asa. Ya jangan sampai kita merasa apa? Merasa ya kayaknya nggak diterima, saya malas. Jangan, ya jangan merasa putus asa dengan rahmat Allah. Ya, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang. Jangan kita itu apa? Putus asa. Ya, jangan merasa kita putus asa kepada Allah. Ya, putus rahmat Allah, jangan. Itu namanya suudzon kepada Allah. Ya, berprasangka buruk kepada Allah nggak boleh. Suudzon sama ustadz aja nggak boleh. Ini Allah dia suudzonin, nggak boleh. Ya, walaupun kita ya amalnya tidak banyak,
Ya, sholat ya hanya yang wajib, sunnahnya pun tidak terlalu banyak, Quran yang dibaca belum terlalu banyak, zikir pun yang diingat, ya, sedekah pun tidak banyak. Sudah kita banyak berdoa, semoga yang sedikit itu Allah terima. Karena tidak ada yang menjamin. Dan jangan sampai kita itu putus asa. Ya, iblis saja, tahu iblis? Kenal? Ketemu di mana, Bu? Iblis itu apa? Gak pernah yang namanya putus asa dari rahmat Allah. Itu iblis loh. Bayangkan iblis itu doanya apa? Ya, qala fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun. Mintanya sama Allah itu umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Itu enggak ada putus asa dia. Mintanya itu terus. Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan iblis umurnya sampai hari kiamat. Enggak ada dia putus asa. Diterima enggak ya doanya, dikabulkan enggak ya? Enggak, doa itu iblis. Sayangnya doanya mintanya agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Ya. Maka kita seorang mukmin jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Dan kita pun belum terlambat. Ini masih ada waktu 1 pekan bulan Ramadan. Mungkin yang 3 pekan yang lalu sudah kita banyak terlalaikan. Tidak banyak amal kebaikannya. Sedikit kebaikannya. Ini masih ada waktu. Masih ada 1 pekan. Pekan terakhir, gunakan sebaik-baiknya. Semoga pekan terakhir ini sebagai penutup pekan-pekan sebelumnya. Menjadikan husnul khotimah, yaitu sebagai penutup yang baik. Ya. Perbaiki amalan-amalan yang sebelumnya kurang. Masih ada kesempatan, belum terlambat. Naam. Kemudian, amalan selanjutnya adalah dengan beribadah kepada Allah istiqomah. Apa maknanya istiqomah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita semangat, ya, dan kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kita beribadah kepada Allah bukan cuman ketika 10 akhir doang, tetapi kita beribadah kepada Allah setiap waktu. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai meninggal dunia. Kita beribadah kepada Allah bukan hanya cuma di bulan Ramadan. Jangan sampai kita itu beribadahnya mengenal Allah hanya kenalnya ketika di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan sudah enggak pernah ke masjid lagi, enggak mau ke pengajian lagi, enggak mau belajar lagi, rugi. Ya, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semangat dan juga memperbanyak ya ketaatan. Dan yang terakhir adalah untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, apalagi di 10 akhir ini. Kenapa? Karena kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan ini semoga membuahkan kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa man qoma ramadhana wa man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar karena penuh dengan iman dan juga mengharapkan kebaikan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.